Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori dan cara membuat memotong PPh pasal 23. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 23 terlebih dahulu. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Sistem ini menggunakan mekanisme withholding tax, yaitu pajak dipotong terlebih dahulu oleh pihak yang melakukan pembayaran sebelum penghasilan diterima secara penuh oleh si penerima penghasilan. PPh pasal 23 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mempercepat penerimaan negara karena pajak dipungut pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, saya akan bahas dasar hukumnya. Dasar hukum dari PPh pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Yang kedua, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu UU HPP. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan PMK, Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur objek jasa dan tata cara administrasinya. Yang ketiga, saya akan bahas tentang subjek dan pemotongan PPh pasal 23. Siapa sajakah pihak yang wajib memotong PPh pasal 23? Yang pertama, ada badan pemerintahan. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri tertentu. Lalu, siapa saja pihak yang dipotong PPh pasal 23? Itu ada 3. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, bentuk usaha tetap. Yang keempat, objek PPh pasal 23. Nah, objek PPh pasal 23 dibedakan menjadi 2 kelompok tarif. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto. Siapa saja yang dikenakan? Yaitu dividen, bunga, royalti, dan yang keempat, hadiah dan penghargaan tertentu. Contohnya gini, PT Sejahtera membayarkan royalti kepada PT Kreatif sebesar 20 juta. Nah, perhitungannya simpel. PPh 23 itu pajaknya 15%, tinggal dikalikan dengan yang 20 juta tadi, yaitu hasilnya dapat di 3 juta rupiah. Nah, yang tarif yang kedua yaitu tarif 2% dari jumlah bruto. Nah, tarif itu dikenakan atas sewa selain tanah dan atau bangunan. Yang kedua, jasa teknik. Yang ketiga, jasa manajemen. Yang keempat, jasa konsultan. Yang kelima, jasa lain selain ketentuan perpajakan. Contohnya gini, ada PT Maju membayar jasa konsultan sebesar 50 juta rupiah. Tinggal dikalikan 2% tadi dikalikan 50 juta rupiah, yaitu dapat hasil di 1 juta rupiah. Nah, yang kelima, pengertian jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh nilai pembayaran sebelum dikurangi biaya apapun. Tuh. Misalnya, nilai jasa konsultan nih, nilai jasa konsultan di 10 juta rupiah. Meskipun ada biaya administrasi atau biaya lainnya, dasar pengenaannya tetap di pajaknya 10 juta rupiah. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tarif PPh pasal 23 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Sebelumnya, NPWP atau nomor pokok wajib pajak
merupakan identitas resmi wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Pemerintah memberikan sanksi berupa tarif pemotongan yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Ketentuannya, apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 23 menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal. Sebagai contoh, tarif normal jasa konsultan adalah 2%. Namun, apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarifnya menjadi 4%. Misalnya, nilai jasa konsultan sebesar 25 juta rupiah. Maka, PPh pasal 23 yang dipotong adalah 4% dikalikan dengan 25 juta rupiah, sehingga hasilnya 1 juta rupiah. Dari contoh ini, dapat dilihat bahwa tidak memiliki NPWP menyebabkan jumlah pajak yang dipotong menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah saat terutangnya PPh pasal 23. Saat terutang merupakan waktu munculnya kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Penentuan saat terutang sangat penting karena akan menentukan kapan pajak harus disetor dan dilaporkan. Menurut ketentuan perpajakan, PPh pasal 23 terutang pada saat pembayaran dilakukan, pada saat penghasilan disediakan untuk dibayarkan, atau pada saat jatuh tempo pembayaran. Yang digunakan adalah peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Sebagai contoh, apabila tagihan jasa jatuh tempo tanggal 10 Juni, tetapi perusahaan sudah melakukan pembayaran pada tanggal 5 Juni, maka saat terutangnya pajak adalah tanggal 5 Juni karena peristiwa tersebut terjadi lebih dahulu. Aturan ini dibuat agar perusahaan tidak menunda-nunda kewajiban pemotongan pajak. Baik, selanjutnya, pada PPh pasal 23 terdapat pihak yang disebut sebagai pemotong pajak. Pihak inilah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh proses pemotongan pajak. Kewajiban pertama adalah menghitung pajak yang harus dipotong sesuai dengan tarif yang berlaku. Kedua, memotong pajak dari pembayaran yang akan diberikan kepada penerima penghasilan. Ketiga, menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Keempat, melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT masa PPh pasal 23. Dan yang terakhir adalah memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong pajaknya. Kelima kewajiban ini harus dilakukan secara lengkap karena apabila ada yang tidak dilaksanakan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Berikutnya adalah mengenai jatuh tempo pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23. Setelah pajak dipotong, perusahaan tidak boleh menunda kewajibannya. Pajak yang telah dipotong harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pelaporan melalui SPT masa harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sebagai contoh, apabila pemotongan dilakukan pada bulan Mei, maka penyetoran pajak harus dilakukan paling lambat tanggal 10 Juni dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 Juni. Dengan mematuhi batas waktu tersebut, perusahaan dapat menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan. Baik, untuk selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah alur pelaksanaan PPh pasal 23. Tahap pertama adalah terjadinya transaksi jasa atau sewa yang termasuk objek pajak PPh pasal 23. Tahap kedua, perusahaan menghitung besarnya pajak yang harus dipotong. Tahap ketiga, pajak dipotong dari jumlah pembayaran kepada vendor atau penerima penghasilan. Tahap keempat, perusahaan membuat bukti potong sebagai dokumen resmi pemotongan pajak. Tahap kelima, pajak yang telah dipotong disetorkan ke kas negara. Tahap keenam, pemotongan tersebut dilaporkan melalui SPT masa PPh pasal 23. Dan yang terakhir, bukti potong diberikan kepada vendor agar dapat digunakan sebagai kredit pajak. Alur ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertugas memotong pajak, tapi juga bertanggung jawab sampai proses laporan selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan PPh pasal 23 dalam transaksi jasa konsultan. Pada kasus ini, PT Sukses menggunakan jasa konsultan pajak dari PT Cerdas dengan nilai jasa sebesar 100 juta rupiah. PT Cerdas sudah memiliki NPWP sehingga tarif yang digunakan adalah tarif normal sebesar 2%. Perhitungannya adalah 100 juta rupiah dikalikan dengan 2%, sehingga diperoleh PPh pasal 23 sebesar 2 juta rupiah.
Artinya, dari total tagihan sebesar 100 juta rupiah, PT Sukses hanya membayarkan 98 juta rupiah kepada PT Cerdas, sedangkan 2 juta rupiah dipotong dan disetorkan ke kas negara sebagai PPh pasal 23. Dari sisi akuntansi, PT Sukses mencatat biaya konsultan sebesar 100 juta rupiah, kemudian mencatat utang kepada vendor sebesar 98 juta rupiah dan utang PPh pasal 23 sebesar 2 juta rupiah. Melalui contoh ini dapat dipahami bahwa PPh pasal 23 menggunakan sistem withholding tax, yaitu pajak yang dipungut atau dipotong terlebih dahulu oleh pihak yang melakukan pembayaran sebelum penghasilan diterima secara penuh oleh penerima jasa. Baik, kita sudah menyimak penjelasan teori PPh pasal 23 yang disampaikan oleh Nopal dan Raffi. Dan dari contoh studi kasus yang disampaikan oleh Raffi, sekarang kita akan mencoba untuk praktik membuat bukti potong PPh pasal 23 di Cortex. Langkah pertama, kita akan login menggunakan akun PIC ya. Kita input ID pengguna dan kata sandi, kemudian checklist verifikasinya. Kemudian klik masuk. Setelah berhasil masuk, jangan lupa untuk mengganti role aksesnya ke akun badan ya, karena kita akan membuat bukti potong PPh pasal 23 untuk badan. Kita pilih akun badan yang akan digunakan. Jika sudah berhasil masuk ke akun badan, langkah selanjutnya kita klik menu eBupot. Kemudian pilih BPPU. Sekarang kita create eBupot BPU. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat bukti potong PPh pasal 23. Di informasi umum, untuk masa pajaknya, kita pilih sesuai dengan transaksi yang akan kita buatkan bukti potongnya. Misalnya kita di sini pilih bulan Juni. Kemudian untuk nomor identitas WP, kita input nomor NPWP lawan transaksi yang akan kita buatkan bukti potongnya. Jika sudah mengisi informasi umum, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu pajak penghasilan. Nah, di menu pajak penghasilan untuk fasilitas, jika tidak ada fasilitas maka di sini pilih tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajak, karena di studi kasus tadi untuk jasa konsultan, maka di sini kita pilih untuk jasa konsultan. Untuk jenis pajak, kode objek pajak, dan sifat pajak penghasilan itu akan terinput otomatis. Kemudian kita input dasar pengenaan pajak. Di studi kasus tadi, nilai jasa konsultannya adalah 100 juta, maka kita input 100 juta. Nah, di sini tarifnya akan terisi otomatis dan pajak terutangnya juga akan terisi otomatis, yaitu senilai 2 juta. Untuk dokumen referensi, jenis dokumennya biasanya kita akan menggunakan invoice, atau di sini pilihnya kita itu surat tagihan. Nomor dokumennya diisi nomor invoice-nya, misalnya 001. Tanggal dokumennya sesuai dengan invoice juga biasanya. Nah, NITKU-nya juga dipilih. Nah, setelah itu kita simpan konsep. Jika sudah simpan konsep, biasanya Bupot akan muncul di daftar eBupot yang belum terbit. Untuk menerbitkannya, kita checklist Bupot yang akan diterbitkan, kemudian pilih terbitkan.
Cukup sekian video tutorial dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.